Jokowi dan Prabowo sama-sama haus kekuasaan. Tentu membuat tertegun sesaat setelah teka-teki Raja Jawa yang mengerikan diungkap oleh Bahlil Lahadalia. Kini muncul lagi teka-teki yang dilempar oleh Prabowo, yaitu soal orang yang haus kekuasaan. Pihak yang haus kekuasaan menurutnya dapat merugikan negara. Untuk kekuasaan, segala cara dilakukan, termasuk membeli dan melakukan operasi-operasi intelijen. Prabowo mengkritisi tajam perilaku ini saat melakukan penutupan Kongres ke-6 PAN di Hotel Kempinski, Jakarta. Presiden terpilih ini memang seolah seperti sudah presiden definitif, jalan dan sambut sana-sini. Mungkin di sini Prabowo ingin mengimbangi pengaruh dari Jokowi yang sedang sibuk mengamankan kekuasaan di penghujung masa jabatannya. Dan baru-baru ini, sehubungan dengan isu RUU Pilkada, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, yaitu Ahmad Riza Patria, baru-baru ini juga buka suara, yaitu soal kabar bahwa Prabowo Subianto kala itu marah besar imbas manuver revisi Undang-Undang Pilkada. Di sini Ariza menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra tersebut selalu mengedepankan demokrasi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Makanya dia marah ketika koalisi Tim Plus malah condong untuk merevisi putusan MK nomor 60 dan 70. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Bahkan memang bila sindiran ini diarahkan ke Pak Jokowi, di sini bisa diartikan Prabowo sudah mulai mengkhianati Pak Jokowi. Padahal kita semua tahu Prabowo yang dulu habis-habisan menjilat Pak Jokowi adalah mentor saya, Pak Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia, saya diberi restu oleh Pak Jokowi, dan lain sebagainya, kini pun mulai berkhianat. Tapi apakah kita yakin Prabowo pecah kongsi dan berkhianat? Dan di media sosial saat ini beredar dua versi analisa tentang marahnya Prabowo dan atas segala statementnya baru-baru ini. Analisa yang pertama, Prabowo dan Jokowi diduga saat ini pecah kongsi. Ini menjurus dari pernyataan Prabowo sendiri yang menentang dan seolah-olah menyindir Presiden Jokowi yang haus akan kekuasaan. Sedangkan analisa kedua, ini juga tidak kalah valid. Kemarahan Prabowo tentang manuver revisi Undang-Undang Pilkada adalah sebuah drama. Kenapa? Bukankah Prabowo adalah ketua Partai Gerindra dan Partai Gerindra lah yang memotori revisi Undang-Undang Pilkada di DPR? Di sini ada asumsi setelah maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah, pernyataan Prabowo ini dianggap sebagai bahan pencitraan serta cuci tangan. Bagaimana tidak? Prabowo sendiri adalah big bossnya partai berlambang kepala Garuda tersebut. Jadi nih, mana yang benar menurut kalian dari kedua analisa tersebut? Prabowo dan Jokowi pecah kongsi dan mulai saling cakar-cakaran, atau Prabowo memang sedang bermain drama? Entahlah. Politik itu selain licik menurut saya, juga memang sangat kotor. Dan secara hitung-hitungan politik, di sini sangat tidak mungkin Prabowo akan pecah kongsi dengan Pak Jokowi untuk saat ini. Pak Jokowi masih punya power sebagai kendaraan, yaitu Bahlil Lahadalia, yang baru saja dilantik sebagai ketua Golkar. Setelah si Bahlil ini menakut-nakuti para kader Golkar, yang akhirnya membuat pohon beringin yang besar tersebut berguncang, merinding dan gemetar. Jangan pernah main-main dengan Raja Jawa. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh, ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Di sini, omongan si Bahlil ini, di sini sangat membuktikan bahwa sang Raja Jawa adalah seorang yang raja tega. Hal ini digambarkan dengan pernyataan Bahlil yang menyatakan bahwa sang Raja Jawa ini sangat begitu berbahaya. Ya, dan si Bahlil ini adalah kendaraan politik sang Raja Jawa tersebut. Walaupun di sini posisi si Bahlil sendiri
saat ini juga tidak aman karena beberapa kader Partai Golkar telah menggugat hasil musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar yang menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum baru di Golkar. Pengangkatan Bahlil ini dinilai telah melanggar ADART dan proses gugatan ini pun saat ini telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun bagi saya di sini, baik Jokowi maupun Prabowo, keduanya sangatlah haus akan kekuasaan. Jokowi pernah mengkhianati PDI Perjuangan. Kalaupun toh ke depan Prabowo giliran mengkhianati Jokowi, itu sudah menjadi hukum alam. Tapi yang pasti, rakyat saat ini hanya diatasnamakan atau sebagai batu loncatan. Di 2014 dan 2019, habis-habisan Prabowo mengkritik kinerja Jokowi, bahkan sampai menyamakan dengan tukang andong. Di 2024, Prabowo memeluk Gibran dan menjilati habis Jokowi demi ambisi kursi kekuasaan. Jadi bila narasi-narasi yang berkembang saat ini, baik narasi yang mengatakan Jokowi dan Prabowo pecah kongsi, ataupun Prabowo hanya sekedar drama pencitraan karena RUU Pilkada banyak penolakan, bagi saya bisa jadi ini semuanya benar. Gak percaya? Mari kita tanyakan ke Pak Jokowi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ups, saya pikir Pak Jokowi tahu, ternyata nggak tahu. Memang di samping sebagai negara Konoha ataupun Wakanda, Indonesia ini juga dikenal sebagai negara para berdebah dan para pengkhianat. Awalnya Anies beserta Nasdemnya mengkhianati Partai Demokrat, lalu Jokowi beserta anak mantunya mengkhianati PDI Perjuangan. Dan bila ke depan Jokowi akan dikhianati oleh Prabowo beserta koalisinya, ini bukanlah sebuah hal yang mustahil. Tapi yang jelas benar-benar dikhianati di sini adalah rakyat jelata, rakyat Indonesia. Para pemangku jabatan di Konoha ini tanpa sungkan, tanpa tendeng aling-aling, lebih mementingkan kepentingan dirinya, keluarga, beserta kelompoknya daripada kepentingan rakyat. Rakyat dikhianati oleh partai-partai politik, DPR, dan lembaga yang diberi amanah. Mereka cenderung lebih melayani diri mereka sendiri daripada kepentingan rakyat. Jokowi, Prabowo, dan pemimpin-pemimpin lain yang mengaku muslim benar-benar haus akan kekuasaan. Di sini sadarlah wahai pemimpinku, bahwa kekuasaan itu hanyalah ujian untuk ditunaikan sebaik-baiknya. Bila amanah rakyat dikhianati, kelak di akhirat pasti akan berakibat pada kesia-siaan dan rasa penyesalan yang dalam. Harta kekayaan telah hilang dariku, telah hilang dariku kekuasaan. Surat Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Nanti engkau begitu haus akan kekuasaan, kelak di hari kiamat engkau akan benar-benar menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Salam perjuangan dan salam dari rakyat jelata.